Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada pagi ini kita akan merenungkan sedikit lagi firman Tuhan. Dan saya akan beri title hari ini bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Nah saudara, kalau kita melihat hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan saudara. Siapa kira-kira yang meninggalkan siapa? Saudara pernah mikirkan enggak? Siapa yang meninggalkan siapa, saudara-saudara? Banyak orang berpikir Tuhan yang meninggalkan manusia karena manusia berdosa dan Tuhan itu suci adanya. Karena itu Tuhan tidak bisa bersama dengan manusia. Tuhan memisahkan dirinya dari manusia. Banyak orang berpikir begitu. Dan kemudian mereka juga berpikir bahwa Tuhan meninggalkan manusia karena manusia sudah berdosa. Itulah sebabnya Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Diusirnya manusia dari Taman Eden. Bahkan Tuhan mengirimkan 2 malaikatnya untuk berdiri di pintu Taman Eden dengan 2 pedang yang berkilau-kilauan. Supaya manusia tidak bisa masuk lagi ke Taman Eden. Nah itu banyak kali ada di dalam pikiran orang Kristen. Baik sadar atau tidak sadar. Berpikir bahwa Tuhan marah kepada manusia. Padahal saudara-saudara, kalau kita melihat mengenai kejatuhan manusia, manusia jatuh di dalam dosa karena mendengarkan iblis. Manusia mengambil buah dan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan saudara, apakah karena manusia jatuh dalam dosa, Tuhan jadi marah dan Tuhan hukum manusia? Dan Tuhan tidak bisa bersekutu dengan manusia lagi karena Tuhan suci dan manusia kotor? Apakah demikian? Kenyataannya tidak, saudara-saudara. Tuhan yang tahu manusia sudah berdosa. Saudara tahu Tuhan datang kepada manusia. Tuhan mendatangi manusia yang sudah berdosa itu. Tuhan datang ke Taman Eden, masih Tuhan mendatangi manusia. Dan bahkan sampai di Taman Eden, dia tidak melihat Adam dan Hawa. Dan dia bertanya, Adam, di manakah engkau? Di manakah engkau, kata Tuhan. Nah, Adam berkata, kami di sini Tuhan. Kami sedang bersembunyi. Mengapa kamu bersembunyi? Karena kami telanjang. Nah, saudara di situ. Tuhan tahu apa yang Adam dan Hawa sudah lakukan. Tetapi Tuhan tidak menjauhkan diri dari Adam dan Hawa. Tuhan masih datang kepada Adam dan Hawa. Nah ini yang saya kepengen saudara-saudara semua sadar. Tuhan itu setia, saudara-saudara. Tuhan tidak membuang manusia karena manusia berdosa. Tidak. Tuhan masih tetap mendatangi manusia di Taman Eden dan menemui manusia. Nah kita tahu selanjutnya saudara. Memang kemudian Tuhan harus menyuruh manusia, Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Itu kan. Dan kita pikir, Tuhan kan marah. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemudian gerbang Taman Eden itu dijaga oleh 2 malaikat supaya mereka tidak bisa masuk lagi. Nah, tetapi saudara, jangan kita berpikir bahwa Tuhan menyuruh manusia keluar dari Taman Eden itu karena Tuhan tidak suka pada manusia. Bukan, saudara. Sebetulnya apa yang Tuhan lakukan kepada manusia itu karena kasih Tuhan kepada manusia. Mengapa? Karena Tuhan sudah tahu kalau manusia itu, karena manusia sudah makan buah itu, maka manusia sudah berdosa. Nah, kalau mereka karena mereka berdosa, maka tubuh mereka ini akan makin hari makin menjadi tua. Dan kalau sampai mereka itu memakan buah pohon kehidupan yang ada di taman itu, saudara, maka mereka tidak akan bisa mati. Buah pohon kehidupan itu akan membuat mereka hidup terus. Nah sekarang saudara bisa tahu bagaimana rasanya seorang yang sudah tua sekali dan gak bisa mati-mati, saudara. Saudara tahu mungkin ada nenek, ada kakek, ada siapa di dalam keluarga saudara yang sampai sudah tua, sudah lemah, tapi gak mati-mati. Biasanya mereka itu kepengen cepat mati. Karena apa? Tersiksa, saudara. Badannya sudah tidak bisa apa-apa, tapi masih hidup terus. Nah demikian juga karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan tidak mau karena dosa itu akan membuat tubuh manusia makin lemah. Dan kalau manusia makan buah pohon kehidupan, maka manusia tidak akan bisa mati. Itulah karena kasih Tuhan. Tuhan menyuruh mereka keluar dari Taman Eden demi untuk kebaikan mereka. Supaya mereka jangan makan buah pohon kehidupan. Dan itulah sebabnya mereka tidak boleh masuk lagi demi kebaikan mereka. Bukan karena Tuhan marah dan Tuhan mengusir mereka. Bukan.
Nah, saudara, kita mesti melihat Tuhan dari perspektif yang benar. Nah, kalau kita melihat di sini, Tuhan menyuruh mereka keluar kan, tak karena kesetiaan Tuhan, saudara, karena kesetiaan Tuhan. Nah, biarlah kita melihat Tuhan dengan benar. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 dikatakan di sini, Allah yang memanggil kamu, 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Tuhan kita adalah setia, saudara. Jadi saudara kita lihat di sini. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Iblis masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan iblis terus mau merusak dunia ini dan mau merusak manusia. Supaya manusia makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan. Dan iblis bekerja melalui dunia ini agar supaya manusia hanya fokus kepada dunia ini saja. Yang kemarin saya katakan bahwa kita sadar atau tidak sadar, saudara, pikiran kita sudah terus dibawa oleh dunia ini kemana-mana. Dan kita tidak sadar, kita pikir itu normal. Padahal no, yang Tuhan inginkan agar kita mempunyai pikiran seperti Kristus. Supaya kita bisa mengalami surga di dalam dunia ini seperti minggu-minggu yang lalu kita pelajari. Nah, saudara-saudara, sekarang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tanpa manusia sadar, manusia mengikuti iblis kemana-mana. Manusia berpikir seperti apa yang iblis tawarkan di dunia ini terus-menerus. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia yang adalah raja di atas segala raja yang bertahta di surga. Dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan tujuan Tuhan menjadi manusia adalah untuk menanggung dosa kita semua. Dia memanggil kita kembali untuk bersekutu dengan Dia lagi, saudara. Inilah kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan ingin agar supaya dengan persekutuan kita dengan Tuhan seperti yang kemarin kita sama-sama renungkan, kita bisa berbuah. Kita mendapat nutrition dari Tuhan, kita bisa berbuah, kita bisa berguna buat orang lain, kita bisa memberkati orang lain. Saudara, tahukah kita, kalau kita bisa menjadi berkat buat orang lain, hidup kita ini akan bersukacita, saudara. Lebih berkat memberi daripada menerima. Ya, banyak orang kepengennya menerima. Give me kan. Tetapi sebetulnya semakin kita bisa memberi kepada orang lain, semakin kita bahagia. Karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Allah itu kasih, selalu mau memberi. Sebab itu Tuhan juga ingin membuat kita kembali kepada Dia. Selama kita mengikuti dunia ini, mengikuti konsep dari iblis, saudara, kita selfish. Kita hanya ingin mendapatkan, menerima. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita bisa berbuah seperti yang kemarin kita renungkan. Buah itu adalah untuk memberkati orang lain. Supaya orang lain mendapat berkat dari hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, Tuhan ingin agar kita ini sadar bahwa iblis bekerja keras untuk mempengaruhi kita. Agar kita terbelenggu oleh pikiran yang salah yang diberi oleh iblis. Tuhan memanggil kita untuk memperbaharui pikiran kita dengan kebenarannya. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mengetahui kebenaran Tuhan, saudara, maka kita akan dibebaskan dari segala belenggu. Belenggu apa, saudara? Belenggu ketakutan, belenggu kegelisahan, belenggu kekhawatiran, belenggu sakit hati, belenggu tidak bisa mengampuni, belenggu kemarahan, semua yang negatif itu membelenggu kita, saudara. Itu yang membuat kita tidak bisa berbahagia. Hidup ini nggak bisa berbahagia. Coba kalau saudara punya dendam kepada seseorang, saudara nggak bisa senang hidupnya. Rasanya gelisah terus. Rasanya kapan saya bisa balas dendam? Kapan saya bisa balas dendam? Karena memang iblis menggugah kita untuk bisa menyakiti orang lain. Nah, tapi Tuhan berkata, kalau kamu mengetahui firman Tuhan yang adalah kebenaran, maka kamu akan di-set free. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-32. Yohanes pasal 8 ayat 32. Di sini dikatakan begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kalau kita mengetahui firman Tuhan mengenai forgiveness, sehingga pada waktu kita menerima firman Tuhan, kebenaran Tuhan mengenai pengampunan, kemudian kita mengetahui dari firman Tuhan bagaimana mengampuni,
begitu kita memegang firman itu dan melakukan apa yang Tuhan katakan, kita dibebaskan. Dibebaskan dari kebencian, dibebaskan daripada belenggu unforgiveness. Kita dibebaskan, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita mengetahui kebenaran itu. Kebenaran atau firman Tuhan itu memperbaharui cara kita berpikir. Di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ya, kebenaran Tuhan itu akan membebaskan kita dari segala kegelisahan, dari segala cengkaman iblis, dari segala ketidakbahagiaan, dari segala kemarahan, dari segala kebencian. Kita akan dibebaskan dari itu semua kalau kita mengetahui the truth, saudara. Nah, coba sekarang saudara praktekkan, oke? Saudara sekarang kita semua di dunia sedang menghadapi wabah coronavirus. Nah, sekarang bagaimana cara saudara berpikir pada waktu saudara memikirkan mengenai coronavirus? Saudara, dengarkan obrolan saudara dengan teman-teman. Bagaimana obrolan saudara? Ya, kalau obrolan saudara mengatakan begini, oh saya dengar ada 50 orang baru masuk ke dalam hospital, masuk ke hospital. Ada 50 orang kena lagi masuk hospital dan 30 dari mereka mati. Nah, saudara perhatikan. Cara kita berbicara. Kita kan selalu berpikir begini, ada sekian orang yang sekian mati, ada sekian orang sekian mati. Kenapa kita tidak memikirkan ada sekian orang masuk hospital, tetapi yang 20 sembuh keluar dari hospital? Kenapa kita tidak memikirkan yang sembuh? Kenapa kita terus berkata yang mati sekian, yang mati sekian? Itu kan pikirannya selalu negatif. Siapa yang ngobrol berkata, oh saya dengar ada yang masuk hospital, 100 orang masuk hospital. Tetapi saya bersyukur 50 dari mereka itu sembuh. Mereka keluar dari hospital. Ada nggak yang cerita gitu? Nah, kebanyakan orang bilang yang mati sekian, yang mati sekian. Nah, dari situ kita melihat bahwa cara berpikir kita sudah terlalu dunia. Sudah mencari yang negatif, berbicara mengenai yang negatif, tidak berbicara mengenai yang positif. Nah, saudara lihat di sini. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Baca saudara, Filipi 4 ayat yang ke-8. Tuhan ingin agar kita memikirkan apa yang baik, memikirkan apa yang berkenan di mata Tuhan, memikirkan apa yang berisi kebajikan, yang baik, yang bagus. Tuhan ingin kita memikirkan yang itu. Tetapi kalau kita mau jujur, yang kita pikirkan lebih banyak yang negatif. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus tahu Tuhan itu setia. Tuhan masih tetap ingin mendekati kita. Tuhan masih terus menawarkan kepada kita. Mari, pikirkan, ubah cara kamu berpikir dengan pikiran yang benar. Kalau saudara mau mencatat ayat yang saudara renungkan hari ini adalah 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Bahwa Tuhan itu setia. Kemudian Yohanes 8 ayat 32 yang mengatakan bahwa you shall know the truth and the truth shall set you free. Kemudian Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mendatangkan pujian. Pikirkanlah yang baik. Itu yang Tuhan inginkan. Sampai ketemu besok pagi.